Halo Mas Bud dan Mbak Bray. Matikan lampu kamar kalian dan jangan lupa keraskan volume HP semuanya. Karena malam ini saya akan membawakan berbagai cerita misteri yang sudah melegenda di kota Jakarta. Begini ceritanya. Di Jalan Dharmawangsa nomor 9, Jakarta Selatan. Persisnya di sebelah salah satu klub terkemuka di daerah itu. Di situ terdapat sebuah rumah yang dikenal sangat angker. Konon kabarnya di rumah itu ada seorang anak kecil yang terjatuh ke dalam kuali yang sedang digunakan untuk merebus kentang. Apabila Anda sedang mujur dan lewat tepat di depan rumahnya, kalian dapat mencium aroma kentang rebus dan mendengar suara anak kecil menangis. Seperti kejadian yang pernah aku alami beberapa tahun yang lalu. Malam itu aku hendak membeli rokok di kios Agip. Kios rokok yang letaknya persis di depan rumah itu. Sesampainya di kios tersebut, ternyata kiosnya sudah tutup. Wah, apes nih. Tumben jam segini sudah tutup. Cari di mana lagi ya? Tanyaku dalam hati. Di saat aku hendak berjalan mencari kios lain, tepat di depan pintu gerbang rumah tersebut, entah kenapa aku ingin sekali melihat rumah itu. Akhirnya aku memberanikan diri untuk menengok ke arah gerbang rumah tersebut dan mataku tertuju pada sebuah jendela di lantai 2 yang sangat terang. Padahal kabarnya rumah itu saat ini kosong, tidak berpenghuni. Begitu aku pandangi jendela itu, samar-samar terlihat asap keluar dari sela-sela lubang angin dan beraroma kentang rebus. Dan seketika itu pula, gorden jendela tersebut perlahan-lahan terbuka. Dan astaga, terlihat dengan jelas seorang anak kecil dengan wajah gosong dan melepuh. Mukanya hampir rusak seperti luka bakar, sedang menangis dan menatap ke arahku. Spontan saja aku teringat dengan cerita-cerita tentang anak yang tercebur ke dalam kuali rebusan kentang. Dan saat itu juga aku lari dan lari sekencang-kencangnya, berusaha untuk meninggalkan rumah kentang tersebut. Sebelum lanjut ke cerita kedua, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe. Mari kita masuk ke cerita
kedua. Begini ceritanya. Kawasan Klender, Jakarta Timur, sekarang ini menjadi kawasan angker yang sering dibicarakan orang-orang. Saat kerusuhan Mei tahun 98, ada salah satu pertokoan di daerah Klender yang dijarah dan dibakar massa. Kebakaran ini menyebabkan ratusan korban jiwa, di antaranya pegawai pertokoan, pengunjung, dan para penjara. Usai kerusuhan tersebut, dilaporkan banyak kejadian aneh. Misalnya, segerombolan orang menyetop angkot di depan pertokoan. Ketika sudah jalan sekitar 100 meter, semua penumpang angkot tersebut wajahnya berubah menjadi hangus. Semenjak pertokoan ini dibangun dan ramai kembali di tahun 2000, sudah tidak banyak lagi kejadian mistis di sekitarnya. Ini mungkin juga karena warga masih menghormati dan memperingati hari berkabung setiap tanggal 14 Mei. Namun demikian, tidak seperti kisah yang aku pernah alami beberapa waktu yang lalu. Sore itu, aku baru saja jalan-jalan dan belanja di sepanjang pertokoan Klender. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 5:20 sore. Wah, sudah hampir maghrib ternyata, pikirku. Dan aku segera keluar dari salah satu toko yang ada di Klender. Begitu keluar, ternyata hujan sedang turun. Meskipun baru gerimis, sehingga aku paksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Namun lama-lama hujan semakin deras dan deras, hingga akhirnya terpaksa aku berteduh di sebuah emperan toko yang sudah tutup. Sambil menunggu hujan reda, tiba-tiba pandanganku tertuju pada sebuah booth telepon koin di halaman pertokoan tak jauh dari tempatku berteduh. Samar-samar seperti ada sesuatu yang tertumpuk di samping booth telepon koin tersebut. Aku pandangi dan amati terus tumpukan tersebut. Itu sampah atau apa sih? Gumamku sambil terus mengamati. Tiba-tiba muncul bau aneh seperti bau bangkai atau bau bekas bakar-bakaran. Seperti bau gosong-gosong, tidak enak. Seketika itu juga tampak jelas terlihat olehku. Tumpukan itu seperti tumpukan manusia. Ada yang gosong, ada yang terluka bakar, bahkan ada yang menatapku sambil meringis kesakitan. Seketika itu juga aku langsung meninggalkan tempat itu. Meskipun hujan
belum kunjung reda. Aku lebih memilih kehujanan di tengah jalan daripada berdiam sendirian di kawasan tersebut dengan ada yang menatapku sambil meringis kesakitan karena badannya penuh dengan luka bakar. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke cerita yang terakhir. Begini ceritanya. Terowongan Casablanca yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, terkenal sangat angker. Sering terlihat sosok nenek-nenek bersama cucunya dan perempuan cantik tiba-tiba menyeberang jalan. Konon kabarnya, terowongan ini terbilang angker karena dibangun di atas tanah pekuburan. Ketika pembongkaran kuburan tersebut dilakukan, terdapat satu jenazah yang masih utuh. Dari terowongan Casablanca sampai kira-kira radius 40 meter sesudahnya, banyak terjadi kecelakaan yang penyebabnya tidak masuk akal. Biasanya karena pengendara motor atau mobil melihat sesosok perempuan tiba-tiba menyeberang di hadapan kendaraannya, sehingga pengemudi kendaraan tiba-tiba banting setir dan menabrak pembatas jalan. Menurut beberapa warga Casablanca, ada baiknya ketika melewati terowongan ini, pengemudi kendaraan membunyikan klakson untuk menyapa penghuni terowongan. Kejadian yang tak terlupakan juga pernah aku alami saat hendak ke rumah temanku melewati terowongan Casablanca. Saat itu aku lupa membunyikan klakson seperti apa yang telah disarankan temanku sebelumnya. Saat itu jalanan sudah agak sepi karena sudah hampir pukul 12 tengah malam. Samar-samar dari kejauhan terlihat seorang gadis melambaikan tangan sebagai tanda ingin menumpang. Setelah jarak agak mendekati gadis itu, aku mulai memperlambat motorku. Namun begitu sampai dan hanya dalam hitungan kedipan mata, tiba-tiba gadis itu hilang lenyap. Loh, mana cewek tadi? Pikirku. Aku tengok kanan kiri, tidak juga tampak gadis itu. Namun, samar-samar aku mendengar suara seorang gadis di belakangku. Ayo mas, kita jalan. Begitu aku menengok ke belakang, astaga, ternyata gadis itu sudah nongkrong bonceng di belakangku.
Mukanya hampir rusak dan rambutnya acak-acakan. Seketika itu juga pandanganku menjadi kabur dan lama-lama menjadi gelap. Ternyata di malam kejadian itu aku pingsan. Dan keesokan paginya warga sekitar menemukanku tergeletak di pinggir jalan. Mereka terheran-heran kenapa aku bisa tertidur di tepi jalan terowongan Casablanca.